Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 calon guru penggerak Angkatan 9 akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching, coach, dan juga observer. Perkenalkan, saya Iska Fatmawati, SMA Negeri 24 Garut. Perkenalkan, nama saya Ida Darwati dari SDN 1 Sukajaya Tarogong Kidul. Perkenalkan, nama saya Ima Setiawati dari SDN 1 Cinta Negara. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bu Ida hari ini? Alhamdulillah baik, Ustaz. Oh iya, Bu Ida hari ini akan melakukan proses coaching ya? Ya, saya akan melakukan proses coaching pada kelompok saya. Namun Bu Ida, sebelum Ibu Ida melakukan coaching, ada beberapa hal yang memang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu Ida. Oke. Nanti setelah ketika pelaksanaan proses coaching antara coach dan juga coachee, nanti saya akan mengamati, kemudian saya akan nilai tentunya sesuai dengan rubrik penilaian yang memang ada atau yang saya miliki. Ibu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang memang disampaikan oleh coachee? Kemudian juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya yang nanti akan Ibu sampaikan atau belum? Dan tentunya Ibu jangan lupa sesuaikan juga dengan prinsip coaching yang Ibu ketahui. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif dan juga melaksanakan atau memaksimalkan potensi ya Ibu ya. Mungkin sebelum proses observasi dilakukan ada sedikit pertanyaan ya Ibu. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kita kali ini? Kemudian Ibu harus bisa mendengarkan sampai akhir, kemudian mengerjakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya. Jadi kira-kira hari ini Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti coaching dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi yang mana ya Bu? Ya baiklah, Ustaz. Saya akan menyampaikan kompetensi coaching ya, yaitu menghadirkan penuh atau present dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Baik Bu Ida. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu Ida? Indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching ini, mungkin saya ingin coach dapat menemukan solusinya ya, menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Mungkin seperti itu. Baik Bu Ida, terima kasih atas jawabannya, cukup memuaskan, dan mungkin silahkan Ibu melakukan proses coaching hari ini, dan tentunya nanti jika sudah selesai untuk melakukan proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Isa. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Imas, apa kabar? Waalaikumsalam, Bida. Alhamdulillah Bida, kabarnya baik untuk saat ini. Lama ya udah tidak berjumpa dengan Mas ini. Kira-kira ada hal yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini? Ya baik Bida, saya ini akan ada percakapan atau perbincangan Bida pada saat ini tentang permasalahan saya Bida di kelas karena saya sebagai seorang guru kelas 1. Nah, dari mulai masuk anak-anak kelas 1 sampai sekarang hampir sudah mencapai 1 semester juga ya. Pembelajaran di kelas itu saya merasa bosan gitu. Ya, tentang pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin anak-anak juga kelihatannya sudah merasa mulai bosan. Ya, terkait dengan mungkin media
cara pembelajaran atau model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang saya lakukan itu saja. Mungkin apa ya, Bu Imas ini ingin menemukan solusi ya setelah tadi mendengar cerita Bu Imas ya masalah di kelas tentang siswa yang apa ya, yang begitu bosan tentunya dengan media yang Bu Imas ajarkan, mungkin suasana belajarnya yang kurang menyenangkan. Mungkin ya Bu Imas ini ingin mencari solusi mungkin ya dengan kita mengadakan pertemuan ini dan kita ngobrol ya. Mungkin kita lanjutkan ya. Baik Bu, alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan rekan sejawat ya Bu ya. Kira-kira dari proses coachingnya apakah sudah berjalan dengan lancar Bu? Baik, terima kasih Bu Rizka. Alhamdulillah tadi proses coaching yang saya lakukan alhamdulillah lancar dan berjalan. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Setelah melakukan proses coaching tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Mohon Ibu menjawabnya ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching tersebut atau indikator ketercapaian apa yang diinginkan? Ya, baik Bu Rizka, saya akan menjelaskan beberapa indikator yang sudah dicapai selama coaching tadi ya. Saya telah melakukan dengan alur kita ya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, dan menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan coach saya. Baik, berarti Ibu sudah berhasil ya Bu ya dalam melakukan proses coaching ya. Sesuai dengan alur, tentunya sesuai dengan alur Tirta, urutannya juga sudah sesuai dengan alur kita, yakni mengarahkan coach untuk bisa apa yang akan dilakukan oleh coach ke depannya, seperti itu ya Bu ya. Ibu sudah fokus terhadap coach itu sendiri dan Ibu juga sudah menguasai kompetensi yang memang sesuai dengan coach ya gitu ya. Baik, luar biasa tentunya apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan Ibu kedepannya dan diberikan kemudahan ya Bu ya dalam proses coaching yang akan dilakukan selanjutnya. Oh iya Bu, satu lagi boleh saya mengajukan pertanyaan Bu? Untuk ke depan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Mungkin untuk kompetensi kedepannya yang ingin saya capai, mungkin saya akan mengembangkan atau mendalami alur Tirta tersebut untuk melakukan proses coaching supaya coaching kedepannya itu dapat saya lakukan dengan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Misalnya. Baik, luar biasa ya Ibu ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi tentang alur Tirta itu sendiri, kemudian mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Baik ya Bu ya, terima kasih atas perhatiannya, kemudian atas sesi tanya jawabnya, atas waktunya Ibu hari ini. Tentunya sekali lagi Ibu sudah sangat luar biasa dalam melakukan coaching dan sesuai dengan alur Tirta ya. Semangat terus ya Bu ya. Semangat. Terima kasih Bu Iska. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Ida. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah tidak baik. Bagaimana dengan Bu Ida? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Saya juga bahagia melihat Bu Imas dan keadaan baik ya. Oh iya Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya Bu. Oke ya, sebelum melakukan proses coaching, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, saat proses coaching antara coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah sudah memberi pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan? Nah, dan jangan lupa juga ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit pertanyaan
baik Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana keadaan Bu Iska dengan keluarga? Apakah Bu Iska hari ini sedang sehat? Alhamdulillah Bu, saya dan keluarga juga sehat dan baik-baik semuanya. Ya, alhamdulillah Bu Iska. Kalau begitu ya saya senang mendengarnya. Kabar baik dari Bu Iska. Nah, Bu Iska, kira-kira apa yang akan menjadi topik perbincangan kita kali ini? Baik Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit hal yang memang harus dibicarakan dengan Ibu. Ya. Mungkin istilahnya dalam kata masalah ya Bu ya. Namun saya bingung Bu, apakah memang mau diutarakan kemana, dengan siapa, dan juga bagaimana. Kira-kira mungkin Ibu ada waktu hari ini untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan Bu? Oh iya, silakan Bu Iska. Mohon maaf. Alhamdulillah pada saat ini saya sedang ada waktu. Mohon maaf ya Bu, Baiklah. mengganggu kesibukannya Ibu. Ya, tidak masalah Bu Iska. Ya, baik Bu, alhamdulillah terima kasih sebelumnya. Namun begini Bu, beberapa hari ke belakang ini memang pikiran saya ini kadang-kadang merasa tidak nyaman begitu Bu, dan membuat saya menjadi tidak tenang seperti itu. Ya. Nah, oh begitu Bu Iska. Apa yang bisa saya bantu Bu Iska? Baik, saya berharap tentunya Bu, setelah saya berbicara dan mengungkapkan segala halnya dengan Ibu, saya bisa mengatasi ketidaknyamanan itu, dan mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ketenangan setelah saya berbicara dengan Ibu seperti itu. Ya, baiklah Bu Iska. Apa yang menyebabkan Bu Iska merasa tidak nyaman begitu pada saat ini begitu yang masalah yang sedang Ibu rasakan? Terima kasih Bu ya sebelumnya. Jadi sebenarnya ini beberapa hari ini saya mendapatkan informasi Bu dari murid Ya. kelas 10 khususnya setelah saya melakukan kegiatan asesmen diagnostik begitu ya Bu ya. Dari beberapa informasi yang memang saya dapatkan dari siswa, saya kaget Bu begitu. Kebetulan kan saya ini guru agama ya Bu. Ya, Kan betul, kalau guru Bu Iska. agama itu kaitannya dengan guru pekerti itu luar biasa ya Bu ya. Memang saya harap anak-anak bisa memiliki akhlak yang baik begitu. Dan ternyata Bu, setelah saya mendengar cerita dari anak-anak kelas 10 itu, ternyata anak-anak itu banyak yang bermuka dua seperti itu Bu. Jadi di depan kita terlihat baik-baik saja, tetapi di belakang mereka justru melakukan hal yang sebaliknya seperti Ya, itu. ya. Dan ini tentunya membuat saya tidak nyaman, artinya banyak sekali PR yang saya lakukan bahwa siswa itu ternyata akhlaknya harus turut dibina begitu. Baik Bu Iska. Bu Iska tadi kan bilang Bu Iska merasa tidak nyaman dengan sikap anak-anak yang berbuka dua lah istilahnya ya. Gitu ya, memang budi pekerti itu hal yang sangat penting Bu Iska yang harus kita sebagai guru agama apalagi. Iya. Nah, kira-kira yang berbuka dua itu yang seperti apa Bu Iska? Ya begini Bu, sekarang kan kita mengenal ada istilah generasi stroberi ya Bu ya. Ya, ya betul. Terkadang anak-anak itu generasi stroberi itu seperti kelihatan manis, Betul. padahal asam gitu. Iya, iya, iya. Dan memang generasi sekarang itu kebanyakan playing victim ya Bu ya. Iya, Jadi, iya, iya. ketika di hadapan kita iya, ternyata di belakang kita berbeda dengan apa yang Iya. dia katakan dia di depan kita. Ya, betul, betul. Dan tentunya Betul, Bu Iska. ini menjadi sebuah hal yang mengganggu dan cukup mengganggu ya Bu ya. Seperti itulah Bu. Baik Bu Iska. Nah, ya memang tadi Bu Iska bilang katanya anak-anak sekarang itu memang seperti itu, banyak karakter anak-anak yang seperti itu ya sekarang. Iya. Nah, kemudian bagaimana hal yang baik yang akan Bu Iska lakukan supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut dan tidak lebih merosot lagi budi pekerti anak-anak. Sebenarnya saya kemarin sempat merenung ya Bu ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan, apa yang salah dari permasalahan ini? Apakah dengan cara mengajar saya yang memang kurang sesuai? Yang kedua, apakah memang karakter anak hari ini yang memang seperti itu? Atau yang ketiga mungkin bisa jadi karena faktor latar belakang si anak tadi tersebut. Nah mungkin langkah awal yang memang saya ingin lakukan adalah saya ingin berbicara secara langsung Bu dengan khususnya dengan anak yang saya anggap sudah berlebihan karakternya seperti itu. Namun memang belum saya lakukan, dan untuk sementara hari ini saya masih melakukan arahan di kelas. Saya melakukan arahan di kelas bahwa memang
perbuatan tersebut adalah merupakan penyakit hati. Ada hadis yang menyebutkan man satarallahu muslimah satarallahu fid dunya wal akhirah, seperti itu ya. Dan banyak sekali hal yang memang saya katakan kepada anak-anak, dan mudah-mudahan ini menimbulkan kesadaran di diri anak itu sendiri. Ya baik. Nah itu tadi kata ibu ya, ibu mungkin akan mengadakan usaha-usaha diantaranya yaitu memberikan pengarahan dulu di kelas. Nah seterusnya tindak lanjutnya setelah di kelas mungkin ibu akan melanjutkan ke mana itu ya jadi tidak mungkin ibu maksudnya begini, mungkin ibu setelah mengadakan pengarahan di kelas mungkin setelah itu ibu akan melakukan apa lagi ya terkait dengan perbaikan tentang karakter anak yang Sebetulnya Bu, saya itu sudah membuat keyakinan kelas ya. Yes. Mungkin saya akan lebih menerapkan dan mengingatkan kembali siswa terkait dengan keyakinan kelas yang memang sudah kita buat. Salah satunya kan keyakinan kelas yang kita buat adalah kita memiliki akhlak yang baik dan akhlak yang mulia, serta bertanggung jawab atas apa sikap kita. Ya, mungkin itu salah satu yang akan saya lakukan. Ya betul. Kalau begitu selama ini usaha-usaha yang sudah dilakukan Rizka itu sudah di kelas, terus akan menerapkan tentang keyakinan kelas ya. Nah, apakah itu menurut Rizka harapan Rizka, apakah yang dilakukan Rizka itu pesan harapan Rizka? Mudah-mudahan Bu berhasil. Dan memang mudah-mudahan dari rating kelas ya Bu ya, dari rating 10 mungkin anak-anak sekarang udah mendapatkan rating 5 atau 6 ya. Mudah-mudahan ke depan ketika sudah dilaksanakan anak-anak berubah ratingnya minimal 8 atau 7 atau 8, dan itu merupakan sudah perubahan yang cukup bagus. Juga apakah keyakinan kelas itu akan berjalan baik kelas ibu? Mudah-mudahan berjalan baik, dan mudah-mudahan ketika anak sering diajak komunikasi, sekali lagi ketika kita mengajar lebih dengan hati, ya betul, mudah-mudahan sampai ke anak ya Bu ya. Ya. Kalaupun memang anak-anak masih belum ada perubahan, ya kita uji, kita coba aja terus, kita coba aja dengan mengidentifikasi kira-kira apa yang harus dilakukan supaya ada perubahan. Ya betul. Nah sebenarnya dari cerita Ibu Rizka itu usaha-usaha yang telah Ibu Rizka lakukan di kelas, baik dengan memberikan pengarahan ataupun menerapkan keyakinan kelas, itu sudah bagus Ibu Rizka lakukan ya. Karena Ibu Rizka sudah berusaha untuk menciptakan iklim yang baik terhadap anak-anak didik Ibu Rizka terkait dengan sikap dan perilaku. Ya, kemudian sebenarnya yang ingin Ibu capai dari siswa tersebut itu ya sudah tadi ya. Nah sekarang rencana Bu Rizka sudah bagus. Kemudian dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya itu apa terkait dengan perilaku siswa? Ya Pak, mungkin sekali lagi saya akan melakukan lebih ke keyakinan kelas, keyakinan anak. Kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan guru BK agar bisa dibantu ya Bu ya, karena memang kalau guru BK itu sudah tahu tekniknya seperti apa menghadapi siswa yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan diingatkan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang bisa membantu mensukseskan. Luar biasa sekali Ibu Rizka ya, langkah penyelesaian yang sangat bagus gitu ya, untuk bisa mendapatkan solusi Ibu Rizka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang Ibu Rizka hadapi pada saat itu. Ya, Insya Allah Bu, nanti untuk kegiatan ini akan saya mulai eksekusi dan mudah-mudahan bisa langsung dilaksanakan, dan saya akan segera berkolaborasi dengan guru BK. Ya. Kalau pelaksanaannya Ibu untuk berkolaborasi dengan guru BK, kira-kira Ibu Rizka akan dimulai dari kapan? Ya, Insya Allah saya akan mulai eksekusi kalau bisa secepatnya dan dimulai besok. Ya, alhamdulillah. Sesegera mungkin ya ini Ibu Rizka. Bagus sekali Ibu Rizka. Mudah-mudahan harapan-harapan Ibu Rizka bisa tercapai dan Ibu Rizka juga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan perbincangan kita kali ini. Ibu Rizka, Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu atas perhatiannya, dan mudah-mudahan terima kasih atas waktunya, atas masukannya, dan
Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah terasa agak enak hati. Iya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saya juga Iya. sedikitnya bisa mengeluarkan apa yang saya rasakan. Iya. Dan yang paling penting mudah-mudahan murid ada perubahan sikap dan karakter yang lebih baik. Iya. Bu, terima kasih Bu atas Iya. waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya, Izin, nggak kebetulan apa-apa. Saya masuk kelas dulu Bu karena Iya. ada jam Sama-sama Bu selanjutnya. Iska, alhamdulillah setelah saya melakukan perbincangan dengan Bu Iska, dapat mendapatkan banyak pembelajarannya dari mulai bisa akan menerapkan komitmen kelas, terus akan mengadakan kolaborasi dengan rekan guru BK dan lain sebagainya. Terima kasih ya Bu Iya. ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Assalamualaikum. Iska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu hasil dari proses coaching tadi yang sudah Ibu lakukan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Ya Bu. Setelah melakukan proses coaching tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu. Ya. Apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah tercapai belum? Ya, alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan algoritma. Di antaranya menanyakan tujuan terhadap coaching saya, tentang tujuan yang akan dicapai pada coaching. Terus yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi yang akan coaching lakukan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian ada satu lagi Bu, saya menggali potensi daripada coaching saya tersebut. Luar biasa sekali ya. Ternyata sudah berhasil coachingnya ya. Baik, berarti Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan algoritma. Sesuai dengan yang saya amati juga, sudah mendengarkan coaching untuk menerima aksi apa yang akan dilakukan oleh coaching ya. Nah, Ibu sudah terfokus terhadap coaching, Ibu sudah menguasai kompetensi ya, sebagai coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam proses coaching. Oh iya, satu lagi ya Bu, boleh bertanya? Ya, silakan Bu. Untuk ke depan kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Nah, kira-kira Kompetensi yang akan saya kembangkan untuk proses coaching berikutnya, mungkin saya akan mendalami lagi alur kita untuk melakukan coaching berikutnya lebih baik ya, supaya proses coaching lebih baik lagi, terus didapatkan solusi ya terhadap permasalahan yang dihadapi itu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi Ibu akan mendalami lagi algoritma supaya kedepannya proses coachingnya berjalan lebih baik lagi, lebih lancar lagi ya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dengan baik ya. Mungkin kita akan sudahi dulu percakapannya. Semoga di lain waktu kita dapat berusaha lagi untuk membahas masalah-masalah yang cukup mengerti ya. Terima kasih Bu Ima. Ya, sama-sama Ibu Ida. Luar biasa, terima Ya. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iska. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Iska? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Ya. Oh iya Bu Iska, Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Insya Allah Bu, saya akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat. Oh iya, oke Bu Iska. Sebelum melakukan proses coaching, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu Bu Iska. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, baik Bu Iska. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching ya Bu. Siap. Seperti apakah Ibu sudah sesuai dengan alur kita atau Ya. belum? Ya. Terus yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching Ibu? Ya, dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya. Terus yang ketiga, mungkin saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan?
sampaikan ya. Iya, siap, Iya. akan saya laksanakan, Bu. Ya, ya, baik Rizka. Dan jangan lupa ya, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching tersebut. Rizka kalau melakukan coaching, di antaranya prinsip-prinsip itu adalah kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching untuk melakukan coaching tersebut. Ya, nah mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit pertanyaan ya. Iya, Ya, ya. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya, sebetulnya ada beberapa kompetensi yang memang ingin Ya. saya kembangkan dalam proses coaching kali ini ya, Bu ya. Ya, Yang ya. pertama tentunya adalah kehadiran penuh. Oh iya, iya, Ya, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga mudah-mudahan saya bisa membantu dalam menyelesaikan masalah coach tersebut. Ya, ya, baik, baik, baik. Nah, sekarang jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi di coaching ya. Ya, Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching itu ya, diantaranya yang pertama adalah mendengarkan aktif, atau dua melakukan pertanyaan Ya. berbobot, kemudian kehadiran penuh. Itu kira-kira indikatornya ya, Bu? ya indikator yang seperti apa gitulah Iya. yang akan Ibu sampai. Ya, tentunya indikator yang saya ingin dapatkan dari coach tersebut adalah saya bisa menemukan bersama-sama menemukan solusi begitu ya, Ya, dari betul. permasalahan yang memang dialami oleh coach tersebut begitu. Ya, 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 baik. Ya, Ya, Bu. Terima kasih Ya, Bu ya, ya, atas alhamdulillah, pelatihannya, ya, dan mudah-mudahan saya bisa melakukan proses coaching. ya, ya. Baik, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Bu. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Nanti jika sudah selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Apa kabar Bu Ida hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Saya senang mendengar bahwa Ibu Ida hari ini sehat ya Bu. Mudah-mudahan Ibu selalu tetap semangat dalam belajar, mengembangkan diri, kemudian juga dalam mengajar ya Bu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu memiliki masalah yang memang harus disampaikan kepada saya Pak Bu? Iya, justru saya emang sengaja ya ingin bisa saya itu ingin solusi ya. Sekolah saya itu terdapat masalah dengan guru-guru ya. Saya itu berkeinginan meningkatkan guru di bidang IT. Nah, permasalahan di sini mungkin jadi saya sekarang ketika guru-guru itu kan harus belajar mandiri ya. Iya. Nah, setelah kita belajar yang modul, kan kita tuh harus itu menyelesaikan nyata ya. Iya. Masalahnya guru-guru saya itu tergantung dengan kemampuan itu yang sangat kurang, sama di aplikasi kantor, sehingga yang harus dibuatkan aksi nyata dari teknik tersebut. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi saat ini, yang saya ingin mencari solusinya. Ya. Jadi kira-kira kalau saya sudah tahu masalah yang memang Ibu miliki, kira-kira apa ada nggak solusi misalkan ke depan untuk mengatasi hal tersebut yang akan Ibu lakukan seperti apa? Mungkinnya saya berkeinginan gitu ya, ini baru angan-angannya, baru perencanaan, sehingga gitu saya ingin membangun belajar ya dengan guru-guru yang kayak membangun kolaborasi dengan guru-guru untuk mempelajari teknik tersebut ya, terutama minimal lah guru-guru itu paham tentang aplikasi Canva, karena itu merupakan kebutuhan ya, semacam tuntutan yang harus dilakukan oleh guru-guru tersebut. Iya, betul. Saya pribadi, langkah yang Ibu sudah lakukan itu sudah bagus ya Bu ya. Mungkin nanti tinggal dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari atau di kelas atau di sekolah. Namun kira-kira dari angka 1 sampai 10, kira-kira perilaku Bapak Ibu itu yang ada di sekolah Ibu yang memang kurang dari segi itu ada di nilai berapa Bu? Yang kalau dihitung skala dari kemampuan guru-guru gitu ya, kalau dilihat kan itu ada guru-guru yang memang udah batas usia mendekati pensiun, nah gitu ya. Ada yang memang
sebenarnya dari yang Ibu ingin capai naik berapa angka? Baru 2 angka. Itu juga saya udah komunikasi dengan koordinator sekolah, dengan komunitas praktisi yang memang mereka mampu di bidang IT yang membimbing mereka, mendampingi mereka. Itu baru nanti yang kedua ya, itu karena memang motivasi belajar itu sangat kurang guru dan kemauan atau kesadaran sendiri untuk ada pengen belajar itu. Sebenarnya yang saya dengar dari Ibu yang sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkomunikasi dengan kepala sekolah, tentunya ini sudah merupakan hal yang baik ya Bu ya. Dan tentunya bagaimana sih proses atau aksi nyata yang harus dilakukan, kapan ini akan dilakukan? Ini mungkin akan saya lakukan 1 minggu ke depan mungkin ya, karena harus banyak yang disiapkan. Misalkan saya harus menyiapkan bahan-bahan atau materi untuk menyampaikan bagaimana cara memahami aplikasi Kakak tersebut supaya mudah dipahami oleh guru-guru tersebut. Baik Bu, lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya, emang Mudah-mudahan lebih sekali baik. lagi Ibu jaga komitmen tersebut Iya, dan Ibu iya, bisa insya Allah. membuat perubahan di sekolah Iya. ya Bu ya. Sehingga memang apa yang Ibu katakan menjadi sebuah trouble di Iya. Ibu itu bisa terselesaikan gitu ya. Baik Bu, itu saja mungkin Bu. Mudah-mudahan sekali lagi Ibu tetap semangat dan mudah-mudahan apa masalah Ibu bisa segera terselesaikan. Iya, terima kasih Bu Iska. Sama-sama. Saya menjadi termotivasi untuk semangat ya, membangun kemampuan mereka gitu ya, untuk ada kemauan belajar gitu ya. Terima kasih Bu Iska ya. Sama-sama Bu ya, semangat terus Bu. Ya, Terima Assalamualaikum kasih. Bu. Waalaikumsalam. Ya. Oh baik Bu, Ya, Bu Bu. Iska, bagaimana Alhamdulillah. tadi hasil proses coachingnya Bu? Apakah Alhamdulillah Bu, berjalan lancar? berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu? Boleh Bu? Silakan Bu. Ya baik Bu, terima kasih. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Iska? Tadi Bu, selama coaching tentunya saya sudah betul. melakukan dengan alur Tirta ya Bu ya. Ya. Oke, yang pertama saya menanyakan tujuannya, kemudian saya mengidentifikasi masalah, Betul. saya melakukan rencana aksi, dan tentunya saya melakukan tanggung jawab begitu. Sehingga saya juga bisa menggali kompetensi yang memang yang dimiliki oleh coach tersebut, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri seperti itu. Iya. Baik. Berarti Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Alhamdulillah. Tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga, Ibu sudah bisa mengarahkan coaching untuk merencanakan aksi nyata yang akan coaching lakukan untuk mengatasi permasalahan. Ya, Ibu sudah fokus terhadap coaching. Ya. Ibu sudah menguasai kompetensi inti sebagai coach, sebagai coach, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua telah mendengarkan aktif tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut, dan yang ketiga Ibu telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, alhamdulillah. Ya, luar biasa Ibu apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Amin Bu, terima kasih. Dan diberikan kemudahan dalam proses coaching berikut. Baik, mudah-mudahan saya bisa menjadi coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Tentunya bisa sama-sama saling membantu, khususnya dari permasalahan-permasalahan yang memang dimiliki oleh rekan sejawat. Saja Bu, terima kasih Bu atas perhatiannya dan semangat selalu Bu. Terima kasih kembali Bu Iska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.